Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi razaqana Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama ajma'in. Amma ba'du. فسبحانك اللهم يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin, hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah di Masjid Al-Huriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita sekarang berada di malam kedua dari bulan Ramadan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan, telah menerima dan memberikan harapan permintaan kita selama ini. Semoga kita semua mampu mengoptimalkan, mensyukuri nikmat yang luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sungguh kesadaran inilah kesadaran bahwa Ramadan itu pilihan Allah untuk kita. Nikmat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang akan membuat kita tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit waktu pun dari bulan Ramadan ini, yang akan membuat kita berupaya untuk mencontoh dan menadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bulan Ramadan, agar kita semua mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar gembirakan kepada kita. Hadirin, semoga kita mampu memenuhi amanah dan nikmat ini, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, agar kita tidak termasuk orang-orang yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sederet hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahkan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma juga didapati menyampaikan hadis tersebut. Mereka mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar Masjid Nabawi, mau menyampaikan khutbahnya, mau menyampaikan taujihatnya. Tiba-tiba para sahabat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata amin hingga 3 kali. Ketika para sahabat menanyakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata amin hingga 3 kali, padahal tidak ada orang yang berkata atau berdoa yang terdengar oleh para sahabat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau mendengar malaikat Jibril alaihi salam mengatakan 3 hal dan meminta beliau untuk mengatakan amin. Lalu kata beliau, aku mengatakan amin hingga 3 kali. Dan yang pertama yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam adalah kata-kata ragima anfu rajulin razaqahu Allahu Ramadan wa yamdi duna an yatruka ayyata rahmatin. Dalam redaksi lain, summa yansalihu qabla an yughfara lahu. Sungguh celaka orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bertemu dengan bulan Ramadan, namun kemudian Ramadan berlalu tanpa sedikit pun rahmat tertinggal dalam kehidupannya. Namun Ramadan berlalu sementara ia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Celaka dan rugi orang yang diberikan kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya di saat mereka sudah sepuh, atau salah satu di antara mereka berdua, namun di akhirat kelak ia tidak mendapatkan surga. Dan yang ketiga, rugi serta celaka orang yang mendengar namaku disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ia tidak membaca salawat kepadaku. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semoga mumpung kita masih di awal Ramadan, kita mampu mempersiapkan dan melalui setiap saat mulia Ramadan ini dengan baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapati targetan Allah terjadi dalam diri kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini. Berikutnya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan ini. U'tiyat ummati fi Ramadan khamsa khisalin. Sungguh umatku di bulan Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal. Di mana 5 hal ini tidak diberikan kepada umat selain umatku. Fawahiduha fa idza kana awwala lailatin nadhara Allahu ilaihim wa man nadhara Allahu ilaihi falam yu'adzibhu abadan. Yang pertama adalah ketika umatku berada di malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan melihat mereka, menyapa mereka, memperhatikan mereka. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala melihat kepadanya, maka Allah tidak akan mengadabnya. Wasaniha tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Yang kedua adalah para malaikat Allah selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa hingga mereka berbuka. Para ulama memberikan catatan yang dimaksud hatta yuftiru, hingga mereka berbuka di waktu maghrib, di waktu terbenam matahari. Ada juga yang mengatakan hingga mereka berbuka, tidak puasa lagi setelah selesai melakukan puasa Ramadan di akhir Ramadan itu. Wa tusaffadu fihi maradatus sayatin fala yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairi. Yang ketiga, dibelenggu tipu daya dan upaya setan di bulan Ramadan itu, sehingga mereka tidak bisa lagi berbuat di bulan Ramadan sebagaimana mereka leluasa berbuat dan mempermainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, untuk poin ini seringkali ada pertanyaan. Di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa kita masih mendengar, menyaksikan perbuatan dan sikap setan nyata dan terang-terangan? Rupanya para ulama banyak yang memberikan jawaban. Yang dimaksud setan dibelenggu di bulan Ramadan, mereka dibelenggu, dibuat tidak berdaya dengan meningkatnya amalan dan ibadah serta keikhlasan orang-orang beriman di bulan Ramadan, sehingga mereka tidak lagi bisa mempermainkan, tidak lagi bisa menguasai orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman yang ikhlas, orang-orang beriman yang meningkat ibadahnya, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang ditakuti oleh setan. Yang keempat,
fa innallaha ya'muru jannatahu litasta'idda li ibadi. Di bulan Ramadan Allah juga meminta surganya untuk senantiasa bersiap siaga menyambut hamba-hambanya yang berpuasa, menyambut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak ia akan beristirahat dan merasakan ketenangan di dalam surga Allah setelah lelah dan capek kehidupan dunia ini. Wa khamisuha fa idza kana akhir lailatin ghafara lahum. Yang kelima, ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di akhir malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahiyya Lailatul Qadri ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud malam terakhir di mana Allah mengampuni dosa-dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ternyata Rasulullah memberikan jawaban, "La. Bukan Lailatul Qadar. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana orang yang bekerja setelah selesai pekerjaannya ia diberikan upahnya? Seperti itulah yang dimaksud malam terakhir diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain keutamaan Lailatul Qadar yang dijanjikan. Saudaraku hadirin rahimakumullah. Tentunya hadis yang disampaikan ini bukan untuk membuat kita menghitung-hitung pahala. Bukan untuk membuat kita sibuk memperhatikan sudah sebanyak apa pahala kita. Tapi diharapkan untuk mengingatkan dan memberikan motivasi agar kita mampu menjadikan Ramadan ini kesempatan di mana kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Sehingga kelak setelah Ramadan berlalu di malam Idul Fitri kita benar-benar termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin. Orang-orang yang kembali kepada fitrah Allah dan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan hidup hakiki ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Selamat atas nikmat Ramadan pada tahun ini. Semoga rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala mampu kita gapai, mampu kita dapatkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.